baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kolbunya, balik lagi ke zikir, sholat 2 rakaat, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru baca Quran, yang santai aja. Ya, mau Pak begitu. Jadi Ustadz, saya ikut komunitas ini, komunitas itu. Udah, ini komunitas buat diri sendiri, jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri, Pak? Kenapa khatam Quran aja harus pakai komunitas? Ya, tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah umat. Dia sendiri tapi disebut umat. Kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegeri. Kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa. Ntar gimana kalau sakaratul maut datang? Datang sakarat, apa arti sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, su'ul khotimah. Maka sebelum itu terjadi, latihanlah. Latihan mabuk capek, mabuk bosan, ya. Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah, tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman. Ya. Baik. Dan disebutkan di sini Nabi SAW jika di akhir 10 hari terakhir, ya, dakhalal ashar shadda mi'zarah. Jadi Nabi itu pakai sarung, Pak. Ya, Nabi setiap 10 hari terakhir mengencangkan sarungnya tuh. Nabi pakai sarung kan? Ayo amalin pakai sarung ntar. Boleh nggak pakai gamis? Ya gamis itu bagian dari sarung karena bentuknya sarung. Nah, coba amalkan sunnah sarung hari ini, besok mau gamis, besok pakai celana gitu. Ya, digilir aja. Nabi itu fleksibel. Orangnya nggak kaku. Yang kaku kan kita, Pak. Mesti pakai sarung tiap hari, ya kan repot juga. Nah, tapi kalau di Malang, di Jombang, di Madura tuh ya, kiai-kiai nemenin istrinya masuk ke mall pakai sarung, Pak. Coba antum pakai sarung masuk. Jadi orang aneh. Mengencangkan sarung itu bisa berarti tidak menggauli istrinya, bisa berarti beliau ini mulai ketat beramalnya. Nah, saya lebih cenderung mengartikan beliau ketat dalam beramal. Ya, maka Nabi itu, ini kan orang nanya, Ustadz, bid'ah nggak sih bangun-bangunin orang subuh? Tergantung caranya. Nabi kan disebutkan wa ayqaza ahlah. Nabi jika sudah mau beramal yang ketat tadi, membangunkan keluarganya. Bahkan Nabi itu ketuk, dulu kan belum ada mic. Masuk ke rumah, ketuk semuanya. Keluarga Nabi kan banyak, istrinya 9 waktu beliau mau wafat. Lalu anaknya, istrinya, sepupunya itu dibangunin semua. Nah, disitulah sunnahnya membangunkan orang qiyamul lail. Jadi kalau ada orang nanya, ada nggak sih dalilnya? Ini dalilnya. Dulu metodenya manual, satu-satu. Sekarang bisa lewat toa. Ya, bukan tua Pak ya, toa. Pakai sound, pakai mikrofon. Yang penting jangan ugal-ugalan. Ini masjid Baitullah, rumah tempat menyembah Allah. Maka ini hati-hati Pak, nanti anak-anak muda jangan sampai nggak beradab ketika dia membangunkan orang di masjid. Gimana? Nah itu nggak benar itu. Diajarin. Ya, ini kasihan Pak, jangan diganggu ya. Biarin. Annahu kinayatun anil jidd wa tashmir, anil jadd wa tashmir fil amal ya. Ini maknanya adalah mengetatkan amal. Dan bagian nomor 2 terakhir, jadi ada 2 poin lagi. Imam Ghazali yang merupakan sumber kitab ini, Imam Ghazali punya kitab Ihya diikhtisar oleh Ibnul Jauzi diikhtisar lagi oleh Ibnu Qudamah Maqdisi.
membagi kelas sholat saum itu menjadi 3, dan kita nanti akan sering dengar Ustadz berceramah di bulan puasa nanti mengenai pembagian ini. Tapi saya nggak mau teoritis, nanti kita langsung tunjukkan prakteknya ya. Yang pertama saumul awam, saumul umum, puasa orang umum. Puasa umum itu puasa dari makan, minum, dan jima. Cuma itu. Tapi matanya jelalatan, telinganya masih suka gosip, lidahnya masih suka cari lawan. Nah, maka nih aktif sosmed yang beda-beda paham, udah stop dulu deh ya. Ustadz, saya nggak bertengkarnya pas puasa, malamnya saya tengkar lagi di sosmed. Ya sama aja. Tujuan puasa kan biar setelah puasa selamat. Ini habis berbuka, balik lagi dia, kambuh lagi. Nah, ini bahaya. Ini puasa orang awam. Orang awam, shaumul umum, dia berpuasa hanya untuk mengurangi makan, minum, jima. Nah, kita mau sampai tahun kapan Pak begini-begini mulu? Ya, mau nggak naik kelas? Mau? Nah, sekarang jangan cuma lapar sama dahaga, sama jima. Sekarang ditambah puasa anggota tubuh dari maksiat. Mulai puasain mata. Itu kalau buka YouTube kan ada iklannya macam-macam, Pak. Berarti kurangin dulu nonton YouTube-nya ya. Saya mau nonton Ustadz di YouTube. Nggak usah dulu deh. Tar aja, cari yang nggak ada iklannya. Cari yang channel yang nggak ada berbayarnya, monetize-nya. Kan bisa kita cari, kan kelihatan ya, kelihatan ada kuning-kuningnya itu ya. Lah Ustadz, saya ini mata udah bebal. Belagu gaya dia ya. Mata saya sama aja yang buka menutup. Saya nggak percaya ya. Kiai aja lewat, barsiso aja lewat, masa ente nggak kuat, masa ente kuat gitu. Jadi kalau ada orang bilang bagi saya sama aja, orang buka-bukaan sama tutup-tutupan, wallahi ini nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dulu kita di Istiqlal pas keluar naruh sendal, saya kan pernah cerita ya, pas di samping saya ada juga yang ngambil sendal, tapi masya Allah Pak, badannya masya Allah, ini kelihatan juga sama saya sekali. Tapi yang melotot matanya itu si penjaga sendal. Kita dicuekin sama dia, kita mau ngambil sendal nggak didengar sama dia. Akhirnya kita tegur, mas sendalku. Gitu amat sih ngeliatin orang. Iya di rumah gitu-gitu aja katanya. Masya Allah. Itu udah di masjid Pak. Maka di masjid, bahkan di Masjidil Haram, banyak yang modus sengaja nyenggol-nyenggol orang India ya, cewek-cewek Turki yang bening-bening. Jadi setan itu mau di depan Masjidil Haram tetap aja setan ya. Orang bersyahwat di depan sama aja. Memang begitu, tabiat badan kita begitu. Kita nggak akan munafik dalam masalah itu. Sama kita semua. Bedanya ada orang yang tahu cara mengendalikannya, atau ada yang kalau terjebak dia tahu jalan pulangnya. Dia tahu cara sadarnya. Itu aja bedanya. Maka yang afdol itu memang kalau ke Masjidil Haram kita puasa Pak. Jadi nggak berani, wah nggak enak, nah gitu ya. Sering istighfar jadinya. Nah, ini namanya puasa khusus. Jadi puasa khusus ini, kalau khusus bahasa Arab artinya istimewa. Tadi puasa orang awam. Kalau sudah naik ke puasa yang istimewa, itu anggota tubuh ikut puasa. Itu dia bahagia itu Pak. Ya, Allah mandangnya sudah ridho, itu puasa udah langsung diterima. Langsung diterima tuh. Ustadz gimana kalau sesekali kelewat juga? Kan kita bisa istighfar. Ini loh uniknya. Orang kalau belum sampai ke taraf ini, dia nggak tahu kalau tobat istighfar itu ada tingkatannya. Ada puasa dari dosa zahir, ada puasa dari dosa batin. Ini baru dosa zahir nih. Cobain Pak. Ya, berpuasa dari dosa yang zahir, mata yang jelalatan, mata yang memandang orang rendah, telinga yang mesti suka gosip,
Bahkan untuk mendengarkan kajian-kajian perdebatan kurangi. Nanti jantung kita ngipas dia, Pak. Bener nggak? Ini kalau dengerin Ustadz Fulan, apalagi yang ngadu-ngadu saya sama siapa gitu ya, nanti jantung antum tuh deg-degan tuh. Coba itu nggak usah ditonton dulu. Ini yang buat video ngadu-ngadu orang, ente stop dulu deh bulan puasa. Ya, ini kan banyak yang hobi. Ada yang motong-motong video, ya Masya Allah. Kalau motongnya nggak bener, saya nggak tahu tuh hisapnya ntar gimana di sana ya. Ada yang di atasnya istimewa, khususul khusus, begitu di kitabnya. Apa kata beliau? Nah, ini agak berat bahasanya. Kita pakai bahasa Arabnya ya. Fahuwa saumul qalbi 'anil himamid daniyah. Puasa yang di atas istimewa tadi, ini kelas 3 nih. Tadi kelas 1 umum, kelas 2 khusus. Kelas yang lebih khusus lagi. Ini kalau sudah bisa puasa begini, udah jadi calon wali Pak kita. Mau nggak jadi calon wali? Ya mau semua, masa nggak mau jadi wali sih? Wali artinya apa? Kekasih Allah. Wali itu bukan orang sakti Pak. Wali aja mati kok. Ini salah satu ulama kita, wali itu ya, waliullah. Abah Uci Turtusi, gurunya beliau nih, guru kita semua. Ya, wali meninggal, apalagi yang bukan wali. Biasanya wali itu kalau meninggal dikasih kabar dulu biasanya. Nah kalau walinya spesial, dia bisa request meninggalnya kapan. Seperti Nabi, kan wali ini pewaris para Nabi. Nabi Adam bisa nolak. Nabi Musa nonjokin malaikat maut Pak. Hadis Bukhari itu. Malaikat maut datang nyamar jadi orang biasa. Ditanya oleh Nabi Musa. Nabi Musa belum memakai kolbunya, masih pakai pikirannya. Mana anta? Ente siapa? Saya malaikat maut mau cabut ente. Nabi Musa dilawan ya. Dulu orang ditonjok Nabi Musa langsung mati. Itu kekuatan Nabi Musa tuh. Ditonjok Nabi Musa langsung mati. Makanya yang bisa megang tongkat sehingga bisa memukulkan ke pantai itu, ada batu di tepi pantai Laut Merah, itu cuma Nabi Musa Pak di zaman itu. Kalau bukan beliau yang megang, itu tongkat nggak bisa bekerja sehebat itu dengan izin Allah tentunya. Baru sembelah itu laut. Saking kuatnya itu. Coba antum mukul-mukul tuh. Ini aja belum tentu patah ya. Jadi karate sekarang tuh nggak ada apa-apanya ya. Taekwondo apa boxer mecah-mecah itu nggak ada apa-apanya sama Nabi Musa. Ditonjok itu matanya keluar Pak. Matanya malaikat mau keluar matanya langsung. Ya. Kayak film-film kartun tuh. Itu kejadian tuh Nabi Musa. Tapi itu kan penjelmaan malaikat maut. Itu bukan malaikat maut yang asli. Cuma penjelmaan aja. Balik lagi ke Allah. Ngadu ya Rob, saya ditonjok sama Nabi Musa. Baru dikasih tahu ya bahwa jatahnya udah habis. Baru dia mau terima. Jadi Nabi sama wali-wali yang spesial itu bisa request Pak meninggalnya. Ya. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki, ulama kita, guru besar kita di Mekah, dulu request, ya Rob, kalau engkau mau ngambil aku, tolong ambil lagi ngaji sama teman-teman, sama murid-murid, sama sahabat-sahabat. Bener Pak, bulan puasa, beliau agak aneh sekali itu, nggak mau berhenti ngaji. Udah sampai waktu mau sahur, masih ngaji. Baru rehat-rehat bentar, ya suasananya masih suasana taklim. Allah jemput beliau. Jadi mulia sekali. Orang kalau lagi pengajian mulia nggak? Yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Orang berilmu lagi ngajar itu diangkat sama Allah. Nah, lagi begitu diangkat nyawanya. Ya, beliau wali besar itu ya. Nah, semoga kita diangkat oleh Allah dalam keadaan yang mulia. Amin ya rabbal alamin, di tempat yang mulia juga ya. Saumul qalbi, puasa qalbu dari himamid daniyah, angan-angan rendahan. Jadi jangankan memandang yang haram, kepikiran yang haram aja nggak mau. Nah ini dia puasa qalbu.
wal afkar al mubi'idah anillah, atau pikiran, angan-angan yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffuhu amma siwallahi ta'ala bil kulliyah, lalu menahan hati supaya tidak berpaling kepada selain Allah. Berarti puasanya orang-orang yang khusus ini itu sudah masuk kepada puasa dari kelalaian kolbu. Bagi mereka puasa rohaninya rusak kalau kolbunya lupa mengingat Allah. Maka saya ingat dulu waktu masih kecil, umur 12 tahun, saya datang ke salah satu guru saya yang ahli zikir. Apa kata dia? Ente tahu nggak bocah? Wali Allah itu kalau lupa sedetik saja, satu nafas saja mengingat Allah, mereka tobat. Dulu nggak kebayang, Pak. Maksudnya apa? Dikata guru kita. Pas baca kitab Imam Ghazali, faham kita. Oh, ini ternyata maksudnya. Jadi puasa mereka tidak hanya sekelas makan, minum ditahan, jima ditahan, syahwat ditahan, enggak. Tapi sudah masuk ke level di kolbunya nggak boleh kemasukan apa aja kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau nggak dibimbing nggak bisa, Pak. Dulu kita puasa fisik yang bimbing orang tua. Apa kata orang tua? Ente kerjain ini, kalau puasa 30 hari dapat hadiah sepeda, misalnya gitu. Nah, ini kolbu ini butuh ada mursyid. Maka saya pastikan nih Bapak nggak akan sukses mencapai puasa ini kalau nggak ada mursyid. Nggak akan sukses. Mursyid badannya adalah orang tua kita dulu puasa badan. Kalau puasa kolbu, mursyidnya harus ahli kolbu. Ya. Wa hadha shaum lahu syuruh ta'ti fi ghairi hadzal mawdi', ya. Nah, penjelasan mengenai ini ada di bab-bab setelahnya. Nah, ini penjelasannya banyak. Kita langsung ke persoalan terakhir. Bolehkah puasa dahar? Dahar itu bukan dahar bahasa Jawa sama Sunda. Dahar bahasa Sunda apa? Makan. Puasa kok makan? Dahar itu artinya sepanjang masa, kecuali di waktu yang diharamkan. Boleh nggak puasa begitu? Nah, karena ada sekarang yang bilang nggak boleh. Kita cek. Ini kan beliau manhajnya salaf. Kita cek Pak ya, manhaj ulama yang ngikut salaf bolehin apa enggak? Fa amma saumud dahri fa fi afradi Muslim min hadits Abi Qatadah anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kaifa biman yasumud dahr kullah qala la sama wa la aftar illa yasum lam yuftir. Jadi Umar pernah konfirmasi ke Nabi tentang puasa dahriyah, puasa setiap hari. Kata Nabi, ya nggak apa-apa, dia tidak berpuasa, tidak berbuka, lam yasum wa lam yuftir. Wa hadha mahmulun ala man sarada shaum fil ayyam al-manhi. Tapi dilarang jika apa? Jika dia berpuasa di hari yang terlarang, maka dikatakan la shoma wa la aftara. Ya. Lalu dikatakan di sini faqad ruwiya an Hisham bin Urwah anna abahu kana yusridu shauma wa kanat Aisyatu tusarrid. Jadi ada ulama salaf di kalangan sahabat dan tabi'in itu berpuasa hampir tiap hari kecuali di hari yang haram. Yang haram apa aja? 2 hari raya. Ya. Terus hari tash udah Pak beres. Berarti cuma dua time. 2 time itu 5 hari. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, lalu tasyrik 3 hari. Udah 5 hari doang. Di luar itu kita boleh nggak berpuasa setiap hari? Dijawab oleh beliau, ya boleh. Kenapa? Karena Aisyah melakukan itu. Sayyidah Aisyah ini setelah Nabi wafat beliau puasa tiap hari. Masa orang Syiah nuduh beliau ini pelacur, Pak? Jadi orang-orang Syiah ini lagi berebut nih sama Wahabi di Indonesia. Hati-hati Pak antar ya. Orang Syiah berebut sama Wahabi di Indonesia. Itu Suriah, isu Syiah sama Sunni, Syiah Wahabi sudah berhasil. Irak hancur. Tinggal Indonesia, negara Islam terbesar
yang mesti kita jaga. Dan masjid ini jadi bentengnya, Pak. Jangan kemasukan di masjid. Kemasukan orang-orang yang mau memperebutkan negeri ini, yang sudah ahlu sunnah dari dulu. Ya, oh kita nggak mengkafirkan Syiah, enggak. Kita nggak mengkafirkan Wahabiyah, enggak. Kita berbeda sama Syiah karena Syiah menghujat para sahabat Nabi, menghujat Sayyidah Aisyah yang setelah Nabi wafat dia berpuasa tiap hari. Hujatan mereka apa? Aisyah ini fahisyah, pelacur gitu. Nauzubillah min dzalik, ya. Pelaku maksiat, mesum. Begitu kata mereka. Waras gitu. Nabi wafat di pahanya Aisyah, Pak. Itulah tubuh paling mulia. Jika ada tanah Makkah Madinah diinjak oleh Rasulullah jadi mulia, maka tubuh Sayyidah Aisyah adalah tubuh paling mulia. Anas bin Malik didatangi oleh orang. Apa kata orang ini? Wahai